Rusia semakin memperkuat aliansinya dengan dua nuklir lain yakni Iran dan Korea Utara. Bahkan aliansi sejumlah negara itu disebut untuk melawan Ukraina hingga seluruh negara barat termasuk Amerika Serikat. Dikutip dari Kiev Independent, hal itu disampaikan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang mengatakan Rusia secara terang-terangan bekerja sama dalam bidang persenjataan dan teknologi dengan Iran hingga Korea Utara. Bahkan mereka secara terbuka terlibat dalam perang Rusia melawan Ukraina. Lantas Zelensky pun menyebut aliansi untuk melawan Amerika Serikat ini sangat berbahaya. Ia menekankan ketiga negara telah memperdalam kerjasama militer. Secara efektif mereka menggabungkan industri pertahanan untuk meningkatkan produksi senjata. Zelensky juga berbicara terkait kekhawatirannya saat pasukan Korea Utara yang ditempatkan di wilayah Kursk, Rusia. Ketakutan itu karena pasukan Korea Utara memperoleh pengalaman tempur yang dapat digunakan di tempat lain. Anggota Hamas berkunjung ke Rusia pada Senin 3 Februari 2025. Pertemuan itu diadakan untuk membahas gencatan senjata di Gaza hingga hak-hak rakyat Palestina. Adapun pertemuan itu dilakukan kala Israel melanggar gencatan senjata karena menyerang warga Gaza. Dikutip dari Al-Mayadeen, anggota Biro Politik Hamas, Moussa Abu Marzouq, dan Kepala Kantor Hubungan Internasional bertolak ke Moskow. Delegasi Hamas ini dijadwalkan mengadakan pembicaraan dengan pejabat Kementerian Luar Negeri Rusia. Dalam pembicaraan tersebut, keduanya membahas gencatan senjata di Gaza. Mereka juga membahas hak-hak rakyat Palestina. Tak hanya itu, Rusia dan Hamas membahas perlunya bantuan kemanusiaan untuk dikirim ke sekitaran Gaza. Sementara Hamas menyampaikan penghargaan yang kuat atas posisi Presiden Rusia Vladimir Putin terkait perang di Gaza. Hamas membahas perlunya menghentikan kejahatan Israel yang didukung oleh negara Barat. Militan Palestina ini menegaskan kembali hak mereka untuk melawan pendudukan melalui berbagai cara. Komandan Hamas Haitham al-Hawajri kembali muncul saat pembebasan sandera pada Sabtu 1 Februari seusai diklaim Israel tewas. Kini Israel mengakui kegagalan membunuh komandan Hamas seusai kemunculan Hawajri itu. Dikutip dari Tribunnews.com, Israel mengakui bahwa pasukannya gagal membunuh komandan batalion Al-Shati Hamas. Padahal sebelumnya Israel mengklaim telah membunuh Hawajri pada Desember 2023 silam. Channel 12 Israel melaporkan juru bicara tentara Israel Daniel Hagari mengklaim pasukannya menargetkan Hawajri. Daniel Hagari mengatakan serangan pada 3 Desember 2023 lalu itu diyakini berhasil. Namun setelah pemeriksaan lanjutan, intelijen militer dan Shin Bet mengatakan informasi itu tidak dapat dipastikan. IDF mengakui kegagalan itu setelah Hawajri muncul dalam pembebasan sandera pada Sabtu silam. Hawajri menjadi salah satu anggota Hamas yang secara pribadi menyerahkan sandera Israel yakni Cat Siegel kepada Palang Merah Internasional. Sementara ini menjadi kegagalan ketiga IDF tidak berhasil membunuh komandan Hamas. Sebelumnya IDF juga mengonfirmasi bahwa mereka tidak berhasil membunuh komandan batalion Bet Hanan yakni Hussein Fayyad Abu Hamzah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.